Bayangkan seseorang dihukum penjara 150 tahun karena kesalahan yang dilakukan, yaitu menipu masyarakat, menipu para investor yang mempercayakan uangnya untuk diinvestasikan kepada dia. Namun dia baru menjalani hukuman penjara 12 tahun, akhirnya meninggal di dalam penjara pada umur 82 tahun. Siapakah dia? Yaitu Bernie Madoff. Yuk kita telusuri bagaimana dia menipu masyarakat luas. Kali ini Eko Papa Channel akan mengupas mengenai Ponzi scheme atau skema Ponzi, yaitu penipuan berjenjang, yaitu penipuan menggunakan uangnya masyarakat yang dikumpulkan dengan janji-janji investasi dengan hasil bunga sangat tinggi dan sangat menggiurkan, sehingga orang berbondong-bondong menaruh uangnya di situ dan ditambahin dengan bumbu-bumbu, dengan pemberian keuntungan secara lancar di awal-awal. Maka beredarlah berita besar bahwa ayo kita rame-rame menginvestasikan uang kita di Bernie Madoff. Nah, Bernie Madoff ini mempunyai sebuah lembaga yang sangat kredibel, yaitu lembaga pialang atau lembaga investasi yang memiliki izin sah. Ya, izin sah untuk melakukan investasi. Ini adalah modalnya Bernie Madoff. Dengan bermodalkan license atau izin operasional yang bernama Bernard L. Madoff Securities Company, Investment Securities Company, maka dia mulai memainkan operasinya dengan secara rapi teratur hingga berhasil mengumpulkan dana sebesar 64,8 miliar dolar. Bagaimana dia bisa memulai seperti itu? Awal-awalnya dia dibantu oleh bapak mertua. Bapak mertuanya dia seorang akuntan yang sukses. Kita tahu akuntan di Amerika adalah mempunyai klien yang banyak, yaitu membuat laporan keuangan yang tepat, yang cermat, dan atas jasanya itu dia banyak didatangi perusahaan-perusahaan bagus untuk minta dibuatkan statement of account sesuai dengan license yang dimiliki oleh sang bapak mertua. Nah, bapak mertua ini tentunya kenal banyak dengan perusahaan-perusahaan besar, dengan para investor individu, dan olehnya dia direferensikan datang ke Bernard L. Madoff Securities Investment Company. Datang di situ dan Madoff senang sekali. Wah, bapak mertua ini bagus, Pak. Perusahaan saya mulai banyak kliennya bapak yang kemarin naruh uang ditambah lagi, dan dia bawa temannya lagi, ditambah lagi. Investasinya semakin besar. Bagaimana Madoff mengelola uang ini? Ya, dia coba bayangkan memberi iming-iming keuntungan 1% per bulan. Bayangkan
Itu adalah keuntungan yang luar biasa di Amerika. Artinya 12% per tahun. Sementara suku bunga investasi, suku bunga bank rata-rata 5 atau 4%. Nah, ini bisa 12%. Luar biasa. Jadi para orang kaya berbondong-bondong naruh uangnya di situ. Nah, awal-awalnya memang Madoff ini tergelitik dengan salah satu rekannya, yaitu namanya Bogle, yang karyawannya dia yang namanya Bogle yang memberitahu, begini bos, caranya kita cari instrumen obligasi di pasar ini, kemudian obligasi ini dijual di pasar sana. Nah, ada perbedaan 0,5% atau 1/4%. Waktunya sangat pendek. Beli di sini langsung dijual di sana. Ini namanya arbitrase securities, obligasi arbitrase. Nah, ini sah transaksi ini. Jadi si Bogle ini mengajari Madoff untuk melakukan hal ini, dan betul ternyata emang transaksi itu. Jadi dia membeli obligasi. Kita tahu ya, obligasi itu semacam surat hutang. Surat hutang misalnya membawa kupon. Kuponnya misalnya memberi bunga 0,5% ya per bulan gitu kuponnya. Nah, itu mungkin atau 50 sen kan. Ya itu mungkin dia bisa dapat dengan harga 49 atau 45 sen. Kemudian langsung dijual sini menjadi 40 atau 49 atau 51 sen. Nah, itu untung 2 sen, 3 sen. Ini adalah skema yang normal, yang sah pada waktu itu. Nah, jadi Madoff menggunakan itu, tapi transaksinya nggak sebanyak itu. Orang banyak berbondong-bondong naruh uang, gimana nih? Nah, jadi si Bogle ya dia lempeng-lempeng aja transaksi menggunakan dokumen yang benar, dan transaksinya nggak sebanyak itu. Jadi akhirnya Madoff mulai putar-putar dia. Apa? Ya udah, kita ini aja, promosikan aja. Apa itu? Ya, uang yang datang baru ini dipakai untuk membayar keuntungan kepada investor yang sebelumnya. Begitu. Orang yang pertama 6 bulan yang lalu, tiap bulan kan minta profitnya, minta income ininya, keuntungannya 1%. Tapi yang baru pada berdatangan ya, uang ini dipakai untuk membayar ini. Ini adalah skema Ponzi yang sangat terkenal dan sangat dilarang, tetapi sangat menggiurkan dan sangat mudah menipu orang. Ya. Jadi seseorang yang bulan lalu sudah naruh uang misalnya 5 juta US, kemudian dapat bunga 1% dalam 1 bulan, 5 juta kali 1% berapa coba? Jadi 50.000 US per bulan. Wah, luar biasa. Itu adalah satu keuntungan. Bulan depan lagi, bulan depan lagi. Begitu seterusnya. Jadi, nah, itu dibayar oleh siapa? Dibayar oleh uang yang investor baru. Investor baru datang, terus dan dipakai bayar. Dia bebas. Kalau dia terus keburu ngambil pokoknya dan dia setelah 6 bulan atau 12 bulan udah mengantongi keuntungan 12% selama 1 tahun, dia ngacir, dia memakai keuntungannya untuk proyek yang lain. Tetapi ada yang tetap ngendon di sana uangnya, biarin aja bertambah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi setiap tahun dia setiap bulan hanya menerima bunganya saja. Itulah adalah Ponzi scheme yang
sangat dilarang, tetapi yang dilakukan oleh Madoff. Di sini ada satu orang yang namanya Di Pascali, direktur operasi. Dia bahkan tidak tahu menahu mengenai skema ini. Jadi yang tahu hanya Bernard Madoff, sang owner, yang namanya dipakai sebagai nama perusahaan, Bernard Madoff Securities Investment Company. Ya, semua orang, kamu punya uang, taruh aja di Madoff. Aku udah ini kipas-kipas ya. Temannya yang lain. Jadi pada waktu itu di Amerika betul-betul terkenal sekali dan semua orang banyak menikmati keuntungan. Namun apa yang terjadi di balik itu, bahwa uangnya orang-orang yang berinvestasi tidak dibelikan produk yang benar. Uangnya itu banyak hanya dipakai untuk membayar bunga. Jadi coba bayangkan, jadi untuk membayar investor yang sebelumnya, terus kemudian ada dia sudah 2 bulan 3 bulan ya minta profitnya, ya dikasih profit dari uangnya orang yang investasi berikutnya lagi, dan di samping itu dia mulai keceh duit, mulai berenang dengan air. Dia mulai ada bahkan dia menunjuk satu orang direktur keuangannya, udah kamu mau gaji berapa, kamu tulis saja gaji kamu. Sampai begitu. Rata-rata pada punya rumah 2, rumah 3, mobil sport, mobil mewah. Bahkan Bernard Madoff ini punya 2 kapal pesiar, punya 2 rumah, punya apartemen. Tetapi dia tidak diindikasikan menyimpan duit pribadi ke bank Swiss atau di luar Amerika, enggak. Dia muter-muter sudah puas dengan bermain dengan uangnya orang-orang di Amerika dan utamanya di New York ya. Nah, itu adalah si Madoff. Nah, malapetaka muncul kapan? Yaitu pada saat krisis moneter di Amerika di tahun 2008. Di situ ada krisis semuanya, krisis properti, krisis perbankan, bahkan pemerintah Amerika Serikat juga menyuntikkan dana talangan kepada perbankan yang jumlahnya juga lumayan besar ya, untuk membailout supaya bank-bank tidak kolaps. Itu pada tahun 2008. Namun apa yang terjadi dengan Bernard L. Madoff Securities Company, Investment Securities Company? Sebagian orang-orang, tenang, uangku aman di Madoff. Sebagian begitu. Tapi sebagian yang lain mulai ngintip-ngintip. Di sana ada crash, ada rush, ada ngambil uang. Hampir ada bank-bank yang hampir kolaps. Bank ini juga batuk-batuk, langsung lapor ke Federal Reserve di Amerika, BI-nya Amerika sana, minta ditalangin supaya tidak terjadi rush lagi. Setiap orang mengambil uangnya bisa dibayar. Nah, yang terjadi di Bernard Madoff Investment Securities Company ini, apa yang terjadi? Pada saat yang bersamaan ada penarikan sebesar $1,5 miliar pada waktu itu. Pada saat rush 2008. Kemudian apa? Di kas, di rekening Madoff hanya ada uang 200 juta. Bayangin, shortage-nya ada 1,3 miliar. Itu bukan uang sedikit.
kemudian jungkir balik Marlo. Kontak sana, kontak sini, kontak bank, kontak beberapa investor, private investor yang duitnya banyak. Ayo dong bos, taruh dong duitnya untuk nalangin, inilah ada ras. Berapa? Ya, kalau bisa ada 1,3 miliar taruh sini, nanti uang kamu aman. Tetapi semuanya tidak ada orang yang percaya lagi kepada Madoff. Jadi semua menolak. Kenapa begitu? Karena loh, bangsanya aja juga batuk-batuk, juga orang mau ngambil cash disuruh nunggu 2-3 hari, ada yang disuruh nunggu seminggu, ternyata nunggu talangan dari Federal Reserve Amerika untuk ngedrop sekian miliar supaya tidak kolaps bank itu. Nah, di sana saja orang-orang pada narik duitnya. Susah ini kok, aku punya cash, ngapain tak taruh di Madoff? Jangan-jangan Madoff ini juga akan kolaps gitu. Itulah awal. Kalau semua situasi normal ya terus yang baru membiayai yang lama, yang baru menjadi lama dibiayai yang lebih baru lagi, begitu seterusnya sampai yang lama akhirnya quit, keluar, ngambil duitnya, kelabakan, ya udah diisi sama uangnya yang baru lagi. Kalau normal terus menerus mungkin sampai kiamat, sampai seluruh uangnya orang Amerika ditaruh di tempat Madoff, barangkali itu dianalogikan seperti itu. Namun karena terjadi ras di tahun 2008 tersebut, utamanya juga pada saat itu ada bubble, yaitu gelembung ekonomi di Amerika. Jadi banyak bank memberi biaya kepada nasabah-nasabahnya. Misalnya seseorang punya rumah harganya 200.000, dibiayain, nah dia nyicil tahun, 2 tahun, 3 tahun, nyicilnya sekitar 15 tahun juga, namanya mortgage ya, mortgage loan ya. Tapi baru nyicil misalnya 10 tahun, dia masih mau nyicil 5 tahun lagi, kemudian didatangin oleh bank, utang kamu masih ada 5 tahun lagi ya. Ya ini saya harus sabar gitu kan. Nggak, tenang aja, kamu saya kasih pinjaman lagi 200.000 lagi. Buat apa? Saya kan harus melunasin yang sisa 5 tahun ini. Nggak apa-apa, kamu dapat pinjaman lagi. Loh, saya nggak punya agunannya rumah kamu itu kita hargai 400.000. Jadi yang 200 adalah sebagai nilai agunan pinjaman yang pertama. Sekarang kamu dikasih 200 lagi, jadi rumah kamu dikasih harga appraisal 400.000. Oh gitu, enak dong. Iya enak, kamu mau ambil, krek tanda tangan. Nah, itu adalah pada saat itu terjadi bubble seperti itu. Bayangkan rumah harganya 200.000 US dollar ya tentunya, kemudian sudah dipakai 10 tahun, mungkin harganya susut tinggal 100.000, tapi ujung-ujung dikasih uang lagi untuk pinjam lagi, dan kemudian jaminannya apa ya, rumah itu jadi rumah yang nilai ekonominya sudah harusnya menyusut ya, mungkinlah 150 lah, dari 200 jadi 150, tapi oleh bank dikasih harga 400.000 karena dianggap nilainya tidak susut, terus dikasih tambah nilai appraisal baru menjadi 400.000. Jadi orang semua senang, foya-foya pada terima. Ada yang beli mobil, ada yang liburan ke mana lah, ke Eropa dan lain sebagainya. Waktu itu ada yang mobil, beli rumah lagi, ada yang beli apalah. Nah, dan
Tetapi orang itu kan juga nyicil dua, yang sisa, yang pertama yang belum lunas harus dicicil, kemudian yang pinjaman baru harus dicicil. Jadi orang itu karyawan, misalnya dia seorang manajer aja, mungkin gajinya berapa lah, 9.000 US dollar, mungkin cicilannya ya kesedot sebagian untuk tadinya dia udah nyaman aja hidup ini untuk kehidupan normal, tapi gaji 9.000 dengan nggak tahu mungkin cicilannya berapa, sekarang dia harus nyicil 2 pinjaman. Orang ini lama-lama batuk-batuk juga, orang ini lama-lama batuk-batuk juga, atau perusahaan orang ini juga mengalami ini. Jadi kamu dikasih pesangon aja kamu nggak bisa lanjut. Jadi pada tahun 2007-2008 itu terjadi bubble, economic bubble. Jadi nilai intrinsik yang real sebetulnya adalah segini, tapi ditiup gelembung tadi. Bayangkan rumah-rumah yang harganya hanya 200.000 yang sudah menyusut tinggal 150 atau tinggal 100.000 malah digelembungkan jadi 400.000. Ini adalah bubble. Nilai bubble ini pada tahun 2008 itu crash, meledak, bubble-nya meletus kayak balon meletus, jadi kempes. Nah, jadi semua banyak beberapa bank juga betul-betul kolaps juga. Bank pada yang bangkrut, tetapi banyak individu yang bangkrut juga, dan banyak para pialang juga bangkrut, dan kejadian orang bunuh diri juga banyak pada waktu itu, sehingga Madoff mengalami apa yang namanya crash pada saat itu, ya. Jadi sehingga dia pun juga harus mencari investor baru untuk mengisi kekosongan. Ada rush, orang mengambil uang 1,5 miliar dolar, tetapi di rekening hanya ada 200. Nah, di situ kemudian akhirnya Madoff mengaku kepada anak dan istrinya. Mereka rapat di dalam rumah dan mereka mengaku kepada anak-anakku, istriku, apa yang terjadi kemarin hingga hari ini adalah sebuah penipuan. Bapakmu melakukan Ponzi scheme. Aku menggunakan uang orang yang baru untuk membayar profit, membayar bunga dan memberikan keuntungan kepada orang yang lama, dan itu telah berlangsung dari tahun awal 70, awal tahun 80 sampai sekarang. Jadi sekarang saya sudah nyerah. Apa kata kalian? Kemudian kedua anaknya, yaitu Mark dan Robert, ya, itu mereka kemudian setengah marah gitu, langsung keluar dari rumah. Kedua anaknya itu tadi bekerja di perusahaan Madoff juga, langsung marah, dan dia tahu ini bahaya, ini sebuah skandal yang sangat mengguncang. Aku langsung datang ke Security Exchange, ya, SEC di sana aja, Security Exchange Council, ya. Jadi langsung lapor, begini, Bernard Madoff, securities company mengalami shortage 1,3 miliar US dollar, tetapi uangnya bukannya kemana-mana, memang uangnya tidak ada. Kita melakukan skema Ponzi scheme seperti ini, bapakku yang melakukan. Kemudian hari berikutnya dari FBI digeruduk
15 agen FBI menggerutu, ditambah beberapa financial analyst dari FBI juga menggerutu ke situ, dan Madoff langsung diborgol. Madoff tadinya ngelak. Enggak, tunggu dulu, aku mau menjelaskan. Ini enggak, kamu telah melakukan ini. Mana bukti-buktinya? Mana dokumen transaksinya? Mana ini segala macamnya? Dan memang gedungnya itu mewah banget. Mewah banget di lantai berapa gitu. Sangat mewah. Tetapi di situ tidak ada gelagat, ada uang yang cukup untuk membayar para investor yang mengambil uangnya tadi. Jadi kejadian itu gempar, sangat gempar. Dan tahu dong, para investor ini sangat sensitif. Kalau kemarin dia dengan bangganya mengatakan, gua dong duit gua taruh di Madoff, gua ada sekian gua taruh sekian. Ini dengan kejadian itu semua pada tutup mulut, pada malu bahwa dia telah tertipu, bahwa ini adalah penipuan, dia telah tertipu. Apalagi setelah disebut namanya adalah Ponzi scheme. Wah, ini penipuan. Jadi dia nggak punya uang, dia nggak punya instrumen yang untuk diambil uangnya untuk membayarnya. Jadi kemudian masing-masing karyawannya diinterogasi, ada 15 orang dijadikan tersangka. Tetapi direktur operasi yang namanya Dipas Tali ini lumayan ulet. Dia buru-buru datang ke FBI dan menawarkan kerjasama. Ya, kalau di kita seperti semacam whistleblower atau apalah, menunjukkan apa-apa yang terjadi di dalam. Tapi saya jangan ditangkap, kira-kira begitu. Enak aja. Ya, dia pasti tahu segala macam, tapi minta begitu. Tetapi betul, FBI tidak nangkap dia. FBI hati-hati. Dia sebetulnya mau memutuskan dia sebagai dihukum seumur hidup. Kayaknya seperti itu, dia dihukum seumur hidup. Namun dia juga mengatakan sebelum dihukum, dia mengatakan, aku udah didiagnos sakit paru-paru berat. Aku ini ada kanker paru-paru. Betul. 2 bulan setelah itu dia meninggal. Sementara itu Madoff betul-betul dijatuhin hukuman 150 tahun. Dok. Nah, umur manusia berapa sih? 80-90 tahun. Betul. Tahun 2009 Madoff dihukum. Ditambah 150 harusnya berapa? Dia keluar dari penjara. Sudah 3058. Ya, atau berapa itu lupa sampai gitu. Tetapi baru 2021. Ya, 2021 dia udah meninggal. Baru 11 atau 12 tahun di penjara dia sudah meninggal. Nah, ini adalah skema Ponzi yang menggiurkan. Bayangkan apa? Yaitu profit yang di atas rata-rata dijanjikan kepada orang yang punya uang, dan orang yang greedy, orang yang tamak itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Bunga bank itu antara 3-4% setahun. Tapi ini bunganya 1% per bulan atau 12% per tahun. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi menjadi masuk akal
di otaknya orang-orang yang greedy. Nah, itu makanya terungkap bahwa pada saat kejadian ini dilakukan rekapitulasi, rekap. Jadi ada tagihan, ada nilai investasi sebesar 64,8 miliar yang harus dibayar oleh Bernard Madoff Investment Security. Ya, dia harus membayar itu punyanya uang. Ada catatannya semua. Ya, tetapi ya dalam realitanya sebetulnya sebagian memang itu adalah investasi yang berputar-berputar. Jadi investasi awalnya juga sebetulnya mungkin dia sudah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau dilihat pokoknya, ini pinter nih, SEC ini pinter nih. Dia dulu naruh uang berapa? Sekarang misalnya dia nagih berapa? 100 miliar gitu misalnya. Ini dulu dia naruh uang berapa? 10 tahun yang kira-kira begitu. Dinetkan, tahu kan maksudnya? Dinetkan sebetulnya uangnya orang-orang itu sekitar masih besar juga, masih sekitar hampir 20 miliar dolar, hampir 20 miliar dolar. Jadi berarti profit yang 44 miliar itu adalah gelembung bubble juga. Jadi keuntungan bohong gitu ya. Jadi nilai real investasinya hanya yang uang fresh money ditaruh situ, kalau di jumlah-jumlahnya antara 15 sampai 20 miliar. Ya, besar juga. Besar juga. Jadi tagihan ada yang tadi disebutkan 64,8 miliar itu adalah berikut bunga-bunga dan kewajiban yang kalau dia jatuh tempo begitu. Nah, hari ini kita harus merenung, dan ternyata ini juga banyak ditiru oleh para pengusaha di Indonesia. Dan para pengusaha Indonesia ini mungkin dia apakah sepandai Madoff atau lebih pandai dari Madoff, ataukah dia tidak tahu menahu mengenai Madoff, tapi faktanya dia melakukan hal ini. Coba kita telah di periode tahun 2017-2018 itu banyak bermunculan travel agent yang melakukan misalnya waktu itu biaya umroh ya kira-kira 20 juta waktu itu. Tapi dia menawarkan umroh murah berapa? 15 juta. Wih, murah. 5 juta lebih murah. Lah, berbondong-bondong orang pada itu naruh uang. Sampai terkumpul 50.000 orang, 60.000 orang, hampir 100.000 orang. Bayangin, uang 15 juta kali 600.000. Berapa itu? Udah sekian triliun ya. Nah, itu uangnya orang. Tapi semua ingin berangkat umroh. Cukup nggak uang segitu untuk memberangkatkan 60.000 orang? Pasti nggak cukup. Ya kurang ya. Intinya orang yang naruh uang 15 juta di awal-awal berangkat. Nah, kemudian yang kedua juga berangkat, yang ketiga berangkat. Enak berangkat, bahkan pakai bumbu-bumbu, ada artis menemani berangkat umroh satu rombongan, misalnya 70 orang, 100 orang berangkat, ada artisnya. Padahal umrohnya bayarnya hanya 15 juta, murah banget. Sementara umroh yang lain 20-22 juta. Nah, ini mereka travel agent yang seperti ini yang melakukan ponzi scheme. Nah, ini juga dikelola oleh keluarga, suami istri dan adik dan kakak. Ini, nah, kalau Anda
masyarakat awam sangat ingin umroh, sangat ingin ibadah ke tanah suci. Tabungan lama, nggak nambah-nambah. Ada yang nawarin, begini, ya udah aku taruh di sini aja. Kapan berangkat? Ya paling 2 bulan 3 bulan nanti ada pemberitahuan. Ternyata 2 tahun 3 tahun nggak berangkat. Nah, 4 tahun 3 tahun nggak berangkat. Ini mulai kenapa ya? Dia tunggu 30 tahun lagi baru berangkat, nunggu orang setor lagi gitu. Nah, Ponzi scheme ini ada juga dulu beberapa travel dari Jakarta Bandung yang mondar-mandir ya, sudah terkenal. Jadi memang itu bisnis luar biasa, sangat sukses ya, sangat sukses. Namun dia tergiur untuk diversifikasi ke alat-alat berat, atau waktu itu yang namanya pertambangan sedang marak ya. Semua orang pada melakukan penambangan batu bara terutama ya, dan ini perusahaan kemudian diversifikasi membeli alat-alat berat dan disewakan ke pertambangan. Memang keuntungannya menarik juga. Jadi para orang diminta untuk invest, ayo invest di sini. Keuntungannya ya sekian persen ya, berapa waktu itu saya nggak tahu. Tetapi orang berbondong-bondong menaruh uang di situ, berbondong-bondong untuk beli alat berat, ada beko, ada doser, ada segala macam lah, disewakan ke para penambang di Kalimantan, utamanya di Kalimantan, ada di Sumatera atau di tempat lain juga. Tetapi ya karena industri pertambangan juga up and down ya, jadi sebagian dari alat-alatnya tidak bekerja, berarti nongkrong di site sana, tidak ada yang menyewa berbulan-bulan. Tentunya ini kan ya bagaimana dia memberi keuntungan, uangnya, modalnya udah mati di alat berat, kemudian memberi keuntungannya nggak ada, gimana ini? Nah, ini makanya masyarakat Indonesia harus paham, kejadian Ponzi scheme ini terus berulang, dan masyarakat nggak kapal. Bahkan sudah ada yang namanya lembaga yang memberikan rating investasi yang legitimate atau tidak legitimate. Ini tentunya harusnya tidak mungkin ada perusahaan-perusahaan yang lolos melakukan penipuan kepada nasabah. Tetapi sayang ya, kita beberapa sifat masyarakat kita yang ingin untung besar dalam waktu yang cepat, ini juga satu kondisi yang sangat disayangkan. Kemudian ada beberapa ide-ide liar untuk mengumpulkan orang dengan iming-iming profit yang tinggi, dan akhirnya orang berbondong-bondong. Sangat berulang sekali. Dulu di daerah Bogor, di daerah Sukabumi ada pertambangan, bahkan beberapa pejabat menteri ada yang terkecoh, uangnya tertanam di situ namun uangnya nggak kembali. Ada orang-orang pinter ada terkecoh uangnya karena ya dipikir mereka punya uang banyak, nggak sabar dia ditaruh deposito, untungnya hanya sekian, ini profitnya lebih besar lagi. Dia melakukan hal-hal yang sangat too good to be true ini. Baik, jadi demikianlah kembali ke Madoff. Madoff adalah skandal penipuan dengan Ponzi scheme yang terbesar di dunia, dan ini akan tercatat mencapai 64,8 atau 65 miliar dolar, suatu jumlah yang
sangat fantastis. Ya, ini jangan sampai kita terkecoh, tapi perlu dicatat. Bahkan sang pelaku pun mungkin sudah pengadilan sudah tepat memberi hukuman 150 tahun atau bahkan barangkali perlu ditambah sampai 300 tahun mengingat kesalahannya. Tapi apa dikata dia baru menjalankan hukuman 12 tahun sudah meninggal. Ya memang umur manusia mau berumur berapa dia, demikian ya. Oke, Eko Papa Channel nanti akan coba kupas hal-hal lain yang bermanfaat buat masyarakat. Jangan lupa like, komen, dan share, dan pendapat Anda mengenai video ini bagaimana, tulis di komentar. Terima kasih.